kemudian mengancam, mengganggu, meresahkan, tetapi ujung-ujungnya penyelesaiannya bukan sekedar penjara, ujung-ujungnya penyelesaiannya bukan sekedar penegakan hukum. Persoalan akar masalahnya itu adalah yang kita bisa kupas bersama-sama. Contoh tadi Pak Karang Taruna juga cerita, kemudian mengirimkan teman-teman ini menjadi bagian dari bekerja di salah satu kontraktor yang melaksanakan pembangunan di kota ini. Persoalan-persoalan ekonomi, ya kan? Persoalan-persoalan sosial budaya itu lebih menemukan solusi yang lebih hakiki. Saya berikan contoh begini, lingkaran setan narkoba. Narkoba ditangkap semakin banyak orang, berarti yang di penjara semakin banyak. Mereka kumpul di mana? Di penjara. Saya Polres Metro Jakarta Utara, hari ini tahanan saya 250 orang, 80%-nya adalah pelaku narkoba. Dan mereka kumpul di situ, ketemu orang-orang baru, ketemu jaringan-jaringan baru, akhirnya mereka tambah kuat. Kan nggak di sel satu-satu soalnya. Di sel satu-satu pas olahraga bareng juga ngumpul. Tambah kuat, jaringan tambah kuat. Dia keluar dari penjara bisa tambah pinter. Di dalam pun juga masih bisa. Kita lihat beberapa kasus kan di dalam Pak LP masih bisa mengendalikan. Jadi semakin kuat ini. Keluar dia semakin banyak jaringannya. Yang tadinya hanya menggunakan ya sebagai pengguna, kemudian masuk penjara bisa jadi naik layer lagi. Ini fakta. Lalu barang narkoba diungkap semakin banyak. Ada yang 1 ton, ada 1,5 ton, ada 1,4 ton di Rio itu, di Kepri. Barang semakin banyak, ya kan? Kalau barang semakin banyak ditangkap, berarti barang di luar semakin dikit. Kalau barang semakin dikit, berarti harganya semakin mahal. Kalau harganya semakin mahal, berarti apa lagi? Harganya semakin mahal, berarti yang jualan akan semakin banyak, semakin kaya. Yang orang luar juga, oh kalau gitu mahal nih, jualan lagi. Sebagai informasi, tapi jangan dibeli beneran ya. 1 gram itu 1.250.000, lebih mahal daripada emas. Emas hari ini 900. Ya Bu, berapa Bu? Oh sekali Bu, tepuk tangan dulu lah untuk Bu Borong kewaspadaan ini. Tanya harga cabai. Sama. Sekarang narkoba juga ada paket-paket yang 0, sekian gram, paket kecil 200.000 per anu. Ngisep sampai muntah, nah itu kan ya kan. Tapi emas juga ada Mas yang 2016 1 ton pertama. Habis itu 2017 1,4 ton di Kepri. 2019 ada lagi 1,5 ton. Kemarin di Jawa Barat, di Anyer juga di Jawa Barat yang mengungkap 1 ton 1,2 ton. Nah berarti semakin kesana semakin mengerikan, semakin banyak. Nanti belum berubah transformasi atau berubah bentuknya narkoba. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah potong dari depan. Sebelum mereka menjadi lingkaran setan, kita mulai bergerak di akar-akar persoalan. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan lagi, sudah stop, jangan mulai mengenal, jangan mulai melirik, jangan mulai bergabung dengan kelompok-kelompok itu. Ada satu kalimat mengatakan ada 2 hal yang membuat kita berubah, yaitu tentang buku apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Pergaulan itu juga ada 2, pergaulan buruk dan pergaulan baik.
pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik, dan pergaulan baik akan merusak kebiasaan buruk. Semuanya karena pergaulan. Teori kriminologinya juga begitu. Kejahatan itu muncul karena interaksi sosial, karena pergaulan. Nggak ada kan yang kita dilahirkan terus tiba-tiba jadi penjahat. Tidak ada. Semuanya dilahirkan dalam kondisi yang sama, nol. Sama-sama nangis. Kalau kata kasar narkoba kemarin ada juga dilahirkan ketawa yang tapi secara biologis semuanya dilahirkan sama. Kemudian dalam interaksi sosialnya kemudian dia berubah dan memilih jalannya menjadi ya seperti pilihan yang menjadi manusia yang seperti dia inginkan. Jadi tadi langkah-langkah seperti Dewan Kota, Karang Taruna menyelesaikan persoalan itu sejak dini dengan menyelesaikan persoalan sosial, ya, memberikan mereka kesempatan untuk bekerja, gali perekonomian, itu menurut saya itu hal yang sangat luar biasa. Bandingkan kita menunggu penyelesaian di ujung. Mudah-mudahan kalau udah ditangkap Pak polisi sadar, boten Pak, tidak linear, ya. Berapa persen yang sadar? Maka kita Polri, BNN, dan kebijakan pemerintah ini juga kemudian memperbaiki, mulai mengevaluasi yang betul-betul korban, yang betul-betul pengguna, betul-betul dia memang perlu diselamatkan, ya, perlu diselamatkan, memang karena sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Tapi kalau menjadi bagian dari transaksi bandar, kemudian ya itu jalan yang dia pilih, jalan yang menjangkau anak-anak dengan kekerasan. Anak-anak kadang tidak melihat kedekatan dengan orang lain sebagai sebuah ancaman. Contoh dikasih permen, ya ikut aja, dikasih permen, dikasih boneka dia ikut saja. Padahal yang ngasih boneka, yang ngasih permen itu adalah potensi melakukan tindak pidana. Maka mari kita ajari anak-anak kita untuk waspada. Jadi forum kewaspadaan dini masyarakat sejak dini. Nah, ini. Jadi sedini mungkin kewaspadaan itu dibangun sebagai sebuah habitat, sebagai sebuah cara hidup, sebagai sebuah budaya. Jadi kewaspadaan itu ini luar biasa. Saya juga berterima kasih dan mengucapkan rasa bangga saya karena struktur sosial di Jakarta ini sangat banyak. Entitas sosial yang mau bekerja sama, menguatkan faktor-faktor komunitasnya banyak sekali. Kalau itu kemudian saling berhubungan, saling sering ketemu, komunikasi, kemudian menyampaikan informasi-informasi, saling membangun, saya rasa ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita. Dan hari ini memang kita sejak COVID terutama kita diberikan pelajaran yang luar biasa bahwa persoalan itu tidak bisa diselesaikan seorang diri. Jadi persoalan itu harus kita angkat sebagai sebuah bukan hanya masalah tapi berkah, ya kan? Ada berkah di balik masalah itu pastilah. Sehingga motivasi kita adalah membangun potensi masyarakat. Tapi kalau kita melihat masalah sebagai masalah, mundur pasti kita. Wah, masalah bro, katanya, mundur. Tapi kalau kita melihat ada berkah di balik masalah, mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk membangun potensi masyarakat. Dan judulnya memang ini apel operasi kejahatan jalanan. Kita masih marak tawuran, ya, tempat-tempat terbuka, apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita gaungkan bahwa bulan suci ini benar-benar kesempatan kita untuk melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan religi yang luar biasa.